Apa itu pembuangan sampah padat? Sampah padat dikenal sebagai sampah domestik atau sampah rumah tangga, merujuk pada jenis sampah yang dihasilkan oleh aktivitas sehari-hari masyarakat. Ini mencakup berbagai bahan yang tidak diinginkan atau tidak terpakai yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembuangan sampah padat adalah proses di mana sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau industri dibuang ke tempat yang ditentukan. Ini adalah tahap akhir dalam siklus pengelolaan sampah setelah pengumpulan, transportasi, dan pemrosesan awal. Pembuangan sampah padat melibatkan penempatan sampah di tempat yang disebut sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA. TPA biasanya berupa lahan khusus yang dirancang dan diatur sedemikian rupa agar meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Di TPA, sampah-sampah tersebut dibiarkan terkumpul dan terurai secara alami selama periode yang lama. Apa saja jenis-jenis sampah padat? Jenis-jenis sampah padat berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Yang pertama, sampah organik. Contohnya sisa makanan, daun dan ranting, kulit buah, potongan sayuran, dan sisa bahan organik lainnya. Yang kedua, sampah anorganik. Contohnya plastik, botol plastik, dan lain-lain. Kertas, kertas koran, dan lain-lain. Logam, kaleng, tutup botol, dan lain-lain. Kaca, botol kaca, pecahan kaca, dan lain-lain. Tekstil, pakaian bekas, dan kain bekas, dan lain-lain. Yang ketiga, sampah berbahaya. Contohnya baterai dan aki bekas, pestisida dan bahan kimia rumah tangga berbahaya, obat-obatan kadaluarsa, cat pelarut dan bahan kimia berbahaya lainnya, dan limbah medis seperti jarum suntik dan bahan infeksius. Yang keempat, sampah konstruksi dan domisili. Contohnya kayu bekas, pasir dan kerikil, beton dan puing bangunan, pipa dan kabel bekas. Yang kelima, sampah khusus. Contohnya barang-barang yang sulit didaur ulang seperti sikat gigi, sikat rambut, dan stiker. Bungkus makanan berlapis aluminium dan kertas lilin. Barang-barang padat kecil seperti tusuk gigi dan korek api. Penting untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah padat sesuai dengan jenisnya agar dapat dilakukan pengelolaan yang tepat seperti daur ulang, pengomposan, dan penanganan yang aman untuk sampah berbahaya. Praktik 3R, reduce, reuse, recycle juga dapat diterapkan untuk mengurangi volume sampah padat yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan meminimalkan dampak lingkungan. Nah, kita masuk pada akibat dari pembuangan sampah padat yang tidak terkelola dengan baik, antara lain yang pertama, pencemaran tanah. Sampah padat yang dibuang secara sembarangan dapat mencemari tanah di sekitarnya. Komponen-komponen berbahaya dalam sampah seperti logam berat, bahan kimia, dan bahan beracun dapat meresap ke dalam tanah dan mencemarinya, dan dapat mengganggu produktivitas pertanian, merusak ekosistem alami, dan membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, pencemaran air. Ketika sampah padat terbuang di dekat sumber air seperti sungai atau danau, sampah tersebut dapat tercemari air. Sampah yang terurai menghasilkan zat-zat kimia dan mikroorganisme yang dapat merusak kualitas air dan menimbulkan risiko penyakit bagi manusia. Yang ketiga, pencemaran udara. Beberapa jenis sampah padat seperti sampah organik yang terurai dapat menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, pembakaran sampah padat yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menghasilkan asap dan polutan lainnya yang mencemari udara, menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan iritasi mata. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Pembuangan sampah padat yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem alami. Sampah yang menutup di lahan kosong atau hutan yang dapat menghancurkan habitat satwa liar dan tumbuhan. Selain itu, jika hewan liar atau hewan peliharaan memakan sampah, mereka dapat terkena penyakit atau keracunan. Yang kelima, resiko kesehatan manusia. Sampah padat yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya bagi serangga, tikus, dan hewan lain yang dapat membawa penyakit.
Selain itu, paparan langsung terhadap sampah yang tercemar atau bahkan berbahaya dapat menyebabkan penyakit bagi manusia, termasuk infeksi, keracunan, dan gangguan pernapasan. Bagaimana sih cara kita mengelola sampah padat dengan baik? Nah, mengelola sampah padat dengan baik dapat dilakukan dengan cara-cara yang berikut. Yang pertama, pisahkan sampah organik dan anorganik agar mudah diolah dan didaur ulang. Pisahkan sampah menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dengan mudah, seperti sisa makanan, dedaunan, atau bahan organik lainnya. Nah, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai dengan mudah, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Penggunaan plastik harus dikurangi karena plastik sulit terurai dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam bebas. Sebaiknya, gunakanlah kantong belanja kain atau bahan ramah lingkungan lainnya. Yang ketiga, daur ulang sampah anorganik. Memilah sampah anorganik dapat mengirimkannya ke pusat daur ulang adalah salah satu cara terbaik untuk mengelola sampah. Yang keempat, membuat kompos dari sampah organik. Membuat kompos dari sampah organik merupakan cara yang baik juga untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dan juga menghasilkan pupuk yang baik untuk tanaman. Caranya cukup mudah, yaitu dengan kita mengumpulkan sisa makanan atau dedaunan dalam satu wadah tertutup dan menambahkan sedikit air dan karbon. Yang terakhir yaitu yang kelima, gunakanlah sistem pengelolaan sampah yang baik. Memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat membantu kita untuk mengelola sampah dengan efektif. Sistem pengelolaan sampah yang baik meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pengolahan sampah. Nah, dengan kita menerapkan cara-cara tersebut, kita dapat membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan mengelola sampah padat dengan baik. Thank you for watching, guys.